merasa pusing atau bagaimana, lapar atau haus? Tidak ada. Ada ya? Oke. Ya. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, maka kita pertama-tama itu harus berdoa agar supaya proses pembelajarannya nanti itu tidak akan mendapat hambatan apapun ya. Dan apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami. Maka dari itu saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Muhammad Arkan. Kita mulai pembelajaran, kita bersama-sama. Doa mulai. Silakan Anda lihat di bawah atau di mana mungkin ada kotoran, silakan diambil. Ya, di sana ada lembaran kertas. Ambil habis. Ya, tidak ada di sampingnya. Oke. Sebelum itu maka saya akan mengecek kehadiran satu persatu ya. Hadir semua atau ada yang kurang, ada yang tidak hadir? Dari semua ya. Oke. Kalau begitu maka kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. So, boleh dimulai? Boleh. Boleh? Boleh. So, boleh maka kita akan mulai. Bagaimana di belakang bisa dilihat? Bisa dibaca itu? Bisa. Jadi materi hari ini adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi tujuannya agar supaya Anda itu bisa mengetahui bagaimana proses pembentukannya, lebih mudah mengenal siapa-siapa saja yang termasuk dalam proses perumusannya. Yang pertama itu pembentukan BPUPKI. Ya, jadi perhatikan sini. Pembentukan BPUPKI pada saat itu, ya, bangsa Indonesia itu pernah mengalami sejarah yang panjang, ya, sejarah yang panjang. Ya. Indonesia pada saat itu belum merdeka, ya, masih dikuasai oleh Belanda, ya, masih dikuasai oleh Belanda atau masih dijajah oleh Belanda, ya. Setelah itu Belanda pernah menjajah, maka datanglah Jepang ya untuk menyerang Belanda. Karena apa? Indonesia termasuk negara yang menjadi rebutan karena kaya dengan hasil rempah-rempah. Jadi semua negara itu ingin berkuasa di dalam ya, ingin menguasai daerah tersebut. Ya. Jadi pada saat itu sehingga ada pepatah mengatakan, ya, setelah Belanda itu kalah dengan Jepang mengambil alih untuk berkuasa atau menjajah di Indonesia, maka ada pepatah mengatakan lepas dari mulut harimau maka masuk ke mulut buaya ya. Jadi itu. Ya. Jadi memang penderitaannya itu tidak pernah terhenti ya. Itu. Sehingga kesengsaraan itu di Indonesia itu luar biasa ya.
sangat luar biasa. Ya, tidak pernah ada rasa senang sedikit ya. Pokoknya setelah selesai dijajah Belanda, maka Belanda diserang oleh Jepang, kalah Belanda, maka Jepang ambil alih untuk berkuasa lagi atau menjajah Indonesia. Jadi perhatikan sini, perhatikan. Ya, kan kurang paham itu ditanya. Ya. Sehingga pada saat itu timbullah kebijakan-kebijakan dari tentara Jepang. Ya, ada tiga. Ya, ada tiga. Yang pertama itu ada pelaksanaan kerja paksa, sehingga pada saat itu banyak laki-laki Indonesia yang diutus untuk kerja berat di wilayah Myanmar atau Burma ya, itu. Ya. Pekerjaan di sana apa? Bukan berarti digaji ya, dibayar tidak ya, cuma dipaksa tenaganya. Ya, namanya penjajah, namanya jajahan itu, penjajah itu seperti itu, tidak ada macam suruh kerja baru dibayar, tidak ada ya. Tidak ada, hanya suruh saja kerja. Ya, hanya suruh saja kerja terus. Ya, kalau kita di sini bagus ya, karena bukan zaman-zaman penjajahan ya. Anda kerja pasti diberikan upah, ya, makan. Tapi kalau pada saat itu, ya, Jepang masih menjajah Indonesia, tidak ada lagi, hanya suruh kerja saja terus, ya. Ya. Selanjutnya pengambilan paksa. Ya. Pengambilan paksa ini, ya, harta-hartanya kamu ini, ya, hartanya rakyat Indonesia itu diambil paksa, ya, ya, diambil tanpa diganti rugi. Tidak ada alasan, saya tidak mau diambil, ya, sebentar saya mau makan apa? Tidak ada bahasa seperti itu. Itu namanya pengambilan paksa. Kau punya kebun, kau punya tanah, diambil paksa oleh tentara Jepang, diambil ya. Ya, kita terus pikir kasihan itu penderitaan pada saat itu. Ya, makan saja susah, baru ini diambil lagi dari punya harta kekayaan. Jadi mau makan apa? Ya, itu namanya pengambilan paksa ya. Selanjutnya ada perbudakan paksa ya. Banyak perempuan-perempuan yang diperbudak oleh mereka, disuruh-suruh apa semua ya. Jadi itu. Ya. Jadi Jepang itu pada saat itu dia menguasai wilayah Indonesia itu tidak bertahan lama ya. Ya. Karena apa? Pada saat itu diserang lagi oleh pasukan sekutu. Pasukan sekutu namanya sekutu ini dia berhubungan lebih daripada dua negara, lebih daripada satu negara ya. Ada Belanda, ya, ada Inggris dan ada Amerika. Itu mengincar menyerang ulang tentara Jepang dengan menjatuhkan dua kota terpenting, ya, ya, dua kota terpenting. Tanggal 6 itu di kota Hiroshima dan tanggal 7 Agustus itu di kota Nagasaki. Ya, jadi kalau dua kota terpenting sudah dijatuhkan bom atom, otomatis mereka itu sudah menyerah. Di situ, di tempat itu persenjataan mereka ada, ya, bahan makanan yang cukup banyak, ya, itu di kota itu. Tetapi kalau sudah dihancurkan dengan bom, ya, otomatis mereka tidak berdaya apa-apa lagi. Kita mau menyerang, tidak ada senjata apa semua, ya, makanan, ya, kita bergerak saja kalau lapar, ya, sudah tidak ada lagi daya apapun, ya. Kemudian melihat dari sisi itu, ya, dilihat karena Jepang sudah mulai pukul mundur, sudah mulai kalah, ya, kalah itu, maka mereka itu mengumumkan ya pembentukan BPUPKI dengan ketuanya Dr. KRT Rajiman Gordhanindra, ya, itu ketuanya pada saat itu, ya, ya, mereka bentuk BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Penyelidik Kemerdekaan, persiapan kemerdekaan di Indonesia ya. Ya. Jadi itu. Kemudian pada saat itu juga ya, ketua itu meminta usulan-usulan para perumus dasar negara ya. Karena apa? Berdirinya sebuah negara itu pasti butuh fondasi, ya. Ya, pasti fondasi. Jadi di situ baru ada berapa? Ada ketiga tokoh di situ. Ada Muhammad Yamin, kemudian ada Mr. Supomo dan ada
Insinyur Soekarno. Mereka itulah yang diminta bagaimana pendapat. Tahu kan namanya pendapat itu berarti berbeda satu dengan yang lain. Ya, perbedaan. Ya, tentunya kalau macam contoh di sini, kau punya pendapat tentunya beda. Si ini punya pendapat beda dan si sana juga pendapatnya juga berbeda. Maka ketuanya pada saat itu dokter itu, ya KRT Rajiman itu pada sidang ketua BPK meminta bagaimana usulan-usulan dasar negara. Karena apa? Membangun sebuah negara itu tidak mudah, ya. Membangun sebuah negara itu tidak mudah. Ya, pasti butuh dasar yang kuat. Ya, butuh dasar yang kuat, ya. Ya. Jadi kalau ibarat sebuah bangunan, kalau berikan contoh, ibarat sebuah bangunan, kalau pondasinya tidak kokoh, maka bangunan tersebut bisa akan runtuh. Ya. Makanya sebelum kita membuat suatu bangunan itu dirancang, ya. Dirancang dulu, harus pondasi dulu, ya, dibuat pondasinya, dikasih bagus, dikasih kokoh supaya jangan dia rubuh, ya. Begitu juga dengan negara. Karena apa? Syarat-syarat berdirinya sebuah negara itu ada berapa? Adanya wilayah, adanya masyarakat yang mendiami, dan adanya pemerintah yang berdaulat, ya. Ya, benar tadi sudah memberikan aturan ke. Jadi itu. Apa dasarnya? Pancasila. Ya. Ya, Pancasila. Ya, itu dasar negaranya. Ya, dasar negara kita. Ya. Dasar negara kita. Jadi harus, ya. Jadi kalau membangun sebuah negara, ya, itu harus punya dasar. Dasar itu boleh dikatakan sebagai fondasi. Karena fondasinya itu yang berdiri tadi itu berdiri sebuah negara, ya. Kalau tidak punya dasar itu otomatis akan rubuh. Tidak jadi. Coba kalau bangunan kalau tidak ada fondasinya bisa berdiri atau tidak? Tidak. Tidak. Makanya harus butuh fondasi, ya, atau dasar. Ya. Ya. Jadi mendirikan sebuah negara itu butuh butuh pendapat-pendapat atau usulan-usulan yang lebih bagus, ya. Ya. Jadi dasar negara itu adalah apa? Pancasila. Pancasila pertama sampai Pancasila kedua. Jadi masing-masing ada ada tokoh-tokoh perumusnya, ya. Ada tokoh-tokoh perumusnya. Jadi masing-masing punya perbedaan masing-masing. Ya. Pada saat itu usulan-usulan itu berbeda-beda, ya. Yang pertama di tanggal 29 Mei, ya, itu adalah dari Muhammad Yamin, ya. Itu. Ya, itu perumus dasar negara, ya. Di situ ada yang diusulkan situ ada 5 juga, jadi masing-masing ini juga ada 5, ya. Ada 5. Ya. Ada 5, tidak ada yang sampai hanya 4 atau 3. Ya, karena itu 5 dasarnya itu di 5, ya, Pancasila. Ya, Pancasila dasar sudah itu sendiri. Jadi Mr. Yamin itu dia mengusulkan, ya, 5 dasar negara itu. Yang pertama ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan peri kerakyatan dan kesejahteraan sosial di tanggal 21 Mei, ya. Kemudian, ya, dia mencari lagi. Mungkin jangan cuma satu, ya, karena kita ini kalau butuh usulan itu bukan hanya satu, ya, pasti dicari lebih daripada satu. Ya, dicari lebih daripada satu. Ya. Ya, 2 atau 3 boleh, kalau hanya 1, aduh, belum bisa menguatkan, ya. Kalau sudah 2 atau 3 itu sudah pasti. Kemudian di tanggal 31 Mei itu, ya, itu yang nama ada juga yang Mr. Supomo, ya, Mr. Supomo. Ya, di situ ada juga persatuan, ya, kekeluargaan, kemudian keseimbangan dan musyawarah keadilan, ya, itu. Kemudian di tanggal 1 Juni itu, tahu 1 Juni hari Pancasila. Pas di situ dirumuskannya Insinyur Soekarno merumuskan Pancasila, ya. 1 Juni ingat, ya, hari Pancasila. Ya, jangan lupa, ya, 1 Juni. Di situ kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perkemanusiaan mufakat, ya, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berkedaulatan, ya. Nah, itu masing-masing kemudian baru dirundingkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Tetapi pada dasarnya itu persamaan itu sama, 5, ya, dan punya jiwa semangat untuk merumuskan dasar negara tersebut. Ya, itu 5. Jadi semuanya itu punya semangat, ya. Karena apa? Dilihat digabungkan menjadi satu, kemudian baru disusun, dibentuklah panitia kecil, ya. Setelah bentuk PK maka dibentuklah PPKI. Dan ketuanya langsung diambil oleh Insinyur Soekarno. Pada saat itu yang sudah pada tanggal itulah
hasilnya itu merumuskan dasar negara. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ya. Dari tadi pembahasannya tadi ada pertanyaan? Ya. Silakan. Jangan takut-takut. Saya. Ya, silakan. Apa makna Pancasila? Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya. Jadi di sila keempat itu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Setiap keputusan, ya, setiap keputusan yang diambil itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu, ya, untuk mendapatkan hasil mufakat, kesepakatan. Jangan kalau bikin keputusan, jangan asal sendiri, ya. Sedangkan di dalam kelas saja ini, kalau Anda membuat suatu kegiatan, maka itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu, ya. Itu. Jangan ketua kelas minta-minta kalau ketua kelas, seenaknya saja. Kalau boleh saya bikin saja bagi. Tanpa tanpa diundang ke teman-teman, ya, rapat. Kira-kira apa saja yang kita yang kita buat di dalam kelas atau menyangkut di kelas, ya. Jadi itu harus dirapatkan terlebih dahulu, ya. Ya. Sehingga dalam misalnya contoh, ya, seorang kepala desa itu kalau dalam memutuskan suatu perkara, ya, untuk mendapatkan suatu yang harus dia kerjakan, ya, program itu apa saja, maka dia undang rapat, ya, dia rapatkan terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil musyawarah, ya, ya. Tiba-tiba ada pertanyaan, kalian tidak hadir bagaimana? Kalau yang tidak hadir aturannya itu harus mengikuti apa yang menjadi hasil rapat pada saat itu, ya, ya, tidak bisa membantah. Ya, karena itu keputusan bersama. Ya. Jadi jangan menyesal sendiri. Tidak boleh, ya. Ya. Jangan, ya. Jadi harus dirapatkan terlebih dahulu. Jadi besok-besok kalau siapa saja yang jadi pemerintah, ya, ya, atau yang jadi ketua kelas sekarang, kalau Anda membuat satu kegiatan itu harus rapat. Kita bikin uang kelas harus rapat, ya. Ya. Tidak boleh kita hanya saja bikin saja sendiri, nanti sementara baru ikut. Tidak boleh, sementara ada membantah. Tetapi kalau sudah hasil rapatnya itu, ya, yakin saja pasti diterima oleh semua orang, ya. Ya. Jadi jangan sendiri, ya. Jangan. Harus rapat terlebih dahulu. Ya. Paham? Paham. Ya, jadi kalau buat suatu keputusan harus rapat, ya. Ya, kamu tidak hidup sendiri. Oke, ini berkelompok ini dalam satu ruangan, ya. Jadi harus rapat, ya. Nah, begitu juga di desa juga kalau harus membutuhkan rapat, ya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik maka butuh rapat, ya. Gitu. Rapat. Suara, ya. Oke, ada yang lain? Saya. Ya. Mengapa berdirinya suatu negara harus dibutuhkan dasar negara? Iya, tadi sesuai tadi yang saya sudah jelaskan bahwa berdirinya sebuah negara itu pasti butuh fondasi, ya. Apa sebab harus dibutuhkan fondasi? Maka disitulah berdirinya sebuah negara menjadi kokoh, ya. Ibaratkan sebuah bangunan, kalau tidak ada fondasinya, ya, pasti di mana dia berdiri itu bangun dindingnya tadi, ya. Ya, tidak ada dia bisa berdiri karena apa? Tidak ada tempat melekat, ya. Makanya dia kapan tidak ada fondasi maka dia akan runtuh dan tidak akan jadi, ya. Sehingga harus berdiri sebuah negara harus punya dasar yang kokoh. Dasarnya apa tadi, Pak? Pancasila. Ya. Ada yang lain? Ya. Ya, silakan. Apa makna Pancasila? Sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sila ketuhanan yang Maha Esa, ya. Kemarin itu, ya, ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat Islam, tetapi dirubah karena apa? Ya, karena itu tadi itu ketuhanan itu yang tadi telah dijelaskan itu tidak bisa mewakili semua agama yang ada di Indonesia ini. Karena kita di sini ada berapa agama di Indonesia? Ada 5. Tetapi kalau tadi itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam yang kemarin itu pada saat itu dirancang undang-undang itu, ya, itu tidak mewakili dari semua tidak bisa mewakili dari semua negara, semua agama yang ada di Indonesia, ya. Karena kita punya 5 agama, ya, 5 agama, ya. Ya. Tetapi kalau
yang tak ada yang syariat Islam berarti itu hanya dikhususkan untuk agama Islam. Ya, yang lain tidak ya. Makanya itu harus dirubah ya, sehingga menjadi ketuhanan yang maha. Semua agama yang ada di Indonesia ini wajib ya mengikuti perintahnya dan menjadi segala-galanya. Ya, takwa ya, itu. Taat kepada perintahnya ya. Itu. Jadi itu ya. Nah, jadi tidak apa namanya? Itu sudah dibuat menjadi ketuhanan yang maha esa, berarti secara menyeluruh sudah akui bahwa Tuhan itu percaya dan diakui bahwa Tuhan itu ada. Cuma cara beribadahnya itu yang mungkin berbeda-beda ya. Boleh dipahami? Oke. Jadi di sini ya, dengan hasil materi tadi itu ya, saya membagikan apa namanya lembar kerja untuk Anda. Sebelum Anda kerjakan, maka harus Anda membaca materi yang di bab 1 itu ya. Buku cetak Anda kan sudah ada ya. Silakan dibuka buku cetaknya itu. Ya, sebelum itu silakan Anda buat kelompok ya. Itu sana. Hah? Ya, ini kau maju, satu orang ini. Yang itu kau gabung di sana. 5 orang, satu kelompok. Ini kaum Helen yang bergabung sini, 4 orang. Ya, silakan buat kelompok. Silakan. Ya, silakan. Helen kau gabung di sini, yang 2 orang gabung di sana. Ya, begitu. Ini kau lihat di sini. Ya. Kamu Pak Hari silakan gabung di sini. Ini kamu gabung di sana. Ya, ini satu supaya di sini. Aslan gabung di Muhammad Arkan. Mari kau di sini. Angkat. Silakan dicermati dulu, tapi baca itu buku yang dari bab pertama dibaca, kemudian kalau Anda bisa lihat di sini langsung diisiin yang ini ya. Ya, nama toko siapa ya? Ini ada. Langsung isi nama kelompoknya di atas. Ini salah di sini. Ini salah di sini. Buka kaprian, baca itu. Diperhatikan dulu gambar-gambarnya, ya. Diperhatikan. Ya. Kira-kira ini apa ini nama toko ini ya. Ketiga inilah adalah toko perumus dasar negara ya. Kira-kira yang mana Insinyur Soekarno, yang mana Mr. Supomo, yang mana Muhammad Yamin, ya. Ya. Untuk dapat bisa mengisi itu maka harus baca di materi bab 1, ya. Ya. Bab 1 dibaca dulu supaya bisa kemudian jawab sana. Ya. Silakan. Ya, ini sebelum Anda menjawab ini perhatikan dulu, dibaca-baca dulu, ya dilihat dulu gambarnya. Ya, silakan dilihat dulu, ya. Diperhatikan gambarnya dulu. Untuk bisa mengetahui siapa ini, ya, maka harus Anda baca bab 1. Materi silakan dibaca. Berapa? Ya, ada di situ di materinya ini. Hah?
apa itu, ya? Ya, silakan. Juga, ya. Baca dulu itu materinya, kemudian baru kamu kaitkan kira-kira apa ini, ya? Siapa ini? Ya, taruh namanya di bawah masing-masing namanya gambarnya itu ada kolom-kolomnya ya. Kolom-kolomnya itu yang diisi, ya, diisi. Diisi ya, begitu oke. Anda lihat berdasarkan hasil bacaan yang tadi, ya, yang kamu baca di bab pertama. Ya. Masih ada visual. Masih ada suara. Masih ada suara. Ditulis mana? Ya. Kemudian tanggalnya diusulkan tadi, Pak menjelaskan tadi. Ada juga di materi itu. Ya, boleh dibaca-baca. Kira-kira kalau Muhammad Yamin, ya, kalian gambarnya itu yang pertama misalnya Muhammad Yamin tadi berapa dia rumuskan itu? Ya, itu diisi di kolom ini, di bawah selanjutnya. Ya, masing-masing kolom, masing-masing gambarnya itu sudah ada kolom-kolomnya masing-masing. Ya, tinggal diisi. Ya, kerja kelompok. Ya, 4 dan 5 tidak usah diisi. Ya, 4 dan 5 cuma 1 sampai 3. Ya. Ini 1, ini 2 dan 3 ya. Ini 4 dan 5 tidak usah. Karena itu disuruh baca dulu. Sebelum menjawab ini, supaya Anda bisa tahu, maka baca di materi bab 1. Ya, ya oke. Silakan dibaca. Baca di kolom 1. Ya, di kelompok taruh di tengah. Ya. Ya, silakan. Yang namanya kerja kelompok, kerja sama-sama, kerja sendiri. Pak Guru, Ya. ini sih yang Ya, isi ini kolomnya kosong. Dia kan satu ini kira-kira ini apa siapa DP nama ini? Ya. yang Ya. mana? Ini sebentar, ini dulu, ya. Nama toko ini, kemudian isi namanya di sini. Ini siapa ini? Isi. Nah, ini sudah betul ini, ya. Ya. Kemudian DP tanggal diusulkan itu tanggal berapa, ya? Ya, kalau Muhammad Yamin punya tanggal berapa dia usulkan itu dasar negara. Mr. Supomo tanggal berapa, ya? Dan Insinyur Soekarno itu tanggal berapa? Diisi di kolom-kolomnya itu, ya? Diisi. Ya. Ya. Sudah sepaham ini? Yang sudah saya bicarakan tadi sudah ada masing-masing ya. Sudah ada. Ya. Cuma 4 dan 5 tidak usah karena Anda disuruh membaca dulu. Baca kemudian terakhir itu Anda presentasikan sebentar di depan kelas. Ya cuma 1 sampai 3. Ya. Kemudian tanggal berapa diusulkan ya? Tanggal berapa? Ada masing-masing yang itu. 1 kolom, ya, 1 di piano, ya, gambarnya itu sudah disiapkan 1 kolom. Ya. Iyo. Belum jalan, ya, itu di piano di sini yang lain. Ya, terus biasa terus. Guru, Pak, guru, ya. banyak. Kenapa? Yang ini tanggal diusulkan. Ya, lihat di situ ada di tanggal diisi. Makanya itu dibaca dulu ya. Dibaca dulu materinya ya. Pemberitaannya. Apa ini tidak kasih materi ke mikrofon? Oh, memang begitu. Disuruh ke sini. Ya, baca Anda saja. Baca baru diisi ini. Mana tadi itu lembar kerja UKPD-nya itu. Ya, 5.
tulis lagi di sini di bawah. Ya. Masing-masing ada di pian gambar ini Muhammad yang punya kita apa dia. Oke? Kalau Mister Suko punya apa? Jadi diisi di bawah ya. Karena itu sudah kolomnya sudah dipersiapkan di. Sampai Kalau berapa ini ya? sudah sekarang dari data lewat ya Pak. Yang apa? Dari Soekarno. Soekarno ini. Nih. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin Samcani ya. Anu, insinyur Soekarno dulu akan mencari. Tanggal berapa? Tanggal 1 Juni. Foto ulang ini Muhammad Yamin. Lihat berarti kan lebih bagus. Usulan mengenai data Indonesia Merdeka. Sidang pertama berbeda secara tuntutan. Ini. Bukan Soepomo, Supomo. Bukan Soepomo. 31 Mei. Sudah? Bukunya? Ya, boleh. Sama saya di sini. Lanjut saja di sebelah. Pokoknya yang penting ada di kami, bukan di dia. Yang baca di bidang mereka, sesuai dengan soal. Silakan bicara. Ya. Rumusan dasar negara dia kan masing-masing dari Pak Guru sudah jelaskan. Ada semua masing-masing. Ya, dia punya perumus-perumus masing-masing. Muhammad Yamin punya ada, ya. Muhammad Mister Supomo punya ada dan Insinyur Soekarno juga ada. Berarti ini Muhammad Ya, ya, lihat saja kan ada keterangannya masing-masing. Oh, mana enam? Ada keterangannya masing-masing. Coba lihat, perhatikan bagus-bagus. Makanya disuruh baca dulu, ya, pahami dulu. Ya, silakan. Ini ada masing-masing dia punya keterangan di atas. Yang Muhammad Yamin punya bagaimana, ya? Makanya itu baru disuruh di baru di sini rumusan besar mereka masing-masing punya gambar ada di punya kolom-kolom sudah disiapkan memang. Ya, silakan di sini. Ya. Ya, silakan di sini. Indonesia. Ya isi. Yang 20 Mei. Ya. Yang rumusan dasar negara yang Yang penting kan tadi Insinyur Soekarno punya apa, Muhammad Yamin punya apa, Rumusan Dasar Negara punya apa, kemudian Mister Supomo punya apa, ya. Ya, dibuat saja di belakang. sampai berapa Buat jam? saja ulang. Sampai berapa jam? Sampai di Belanda itu berapa? Dibuat ulang macam tadi. Ya, macam begitu. Tapi terus lagi tulis itu gambar. Cuma nama-namanya saja ditulis, baru diisi rumusan dasar tanggalnya berapa, ya. Gitu. Ya buat tadi. Ketika kalau tadi yang sana selesai. Sini toko ya, misalnya Insinyur Soekarno punya apa ya. Kemudian rumusan dasar
negara tanggal berapa diusulkan ya. Buat seperti ini ya. Ya. Kalau salah kau punya maka buat juga. Ya, macam begini. Rumusan dasar negara ya. Ya, nama tokoh ini gambarnya ini apa ya. Ya, tanggal berapa diusulkan. Ya. Ya. Kemudian rumusan dasar negara ada 5. Jadi masing-masing tokoh, ketiga tokoh itu ada punya rumusan dasar masing-masing ya. Rumusan dasar masing-masing. Ya. Silakan buat. Sudah? Hah? Ya, kalau tidak masuk, silakan masuk di sana. Ya, ya saja rumusan dasar negara misalnya, Insinyur Soekarno punya apa, ya? Kemudian Mr. Yamin punya apa, ya? Ya, Muhammad Yamin punya apa, Mr. Soekarno punya apa? Penting jelas di sebelahnya itu kasih keterangan ya. Ya, kalau saya tidak tahu di situ. Ya, tidak apa-apa, saya di sini. Pada nomor 45 itu usai, karena di situ mau disuruh baca di situ dan presentasikan. Nomor 2, nomor 3 itu bisa di bawah. Ya, kira-kira persamaan terletaknya di mana? Ya, persamaannya rumusan dasar negara. Persamaannya di mana? Jadi perlu saya jelaskan persamaannya. Ya. Iya, ini saja ada keterangannya di atas, ya. Ya, keterangannya ada di atas. Di situ Anda bisa lihat sesuaikan dengan gambar yang ada di situ rumusan dasar negara. Silakan kalau itu dibuat di apa. Coba lihat di atas keterangannya yang sudah Muhammad Yamin berarti ini. Ya, ini apa ini? Muhammad Yamin punya di sini. Ini. Ini sepuluh ini. Ya, Yusuf ada di atas ini. Nah, ini yang begini ini, bagus sudah bisa kita tabel-tabelnya itu. Ya, di sini sudah lihat di sini sebelah ya. Ya, baru di sini kolomnya tadi itu, ya. Kita pakai gambar di situ, ya. Ya, sudah pas sudah kita. Ya,
buat saja begitu saja. Coba kita perhatikan pisah-pisah juga ya. Yang lain, dia tidak pertanyaan selanjutnya nomor 2, nomor 3, ya. Itu bicara jawabannya di situ supaya kapan dia sudah selesai maka langsung dijawab ini soal berikutnya. Sudah? Diperhatikan gambarnya, kemudian baru diisi kolom-kolomnya itu. Kira-kira kalau gambar yang pertama itu namanya ini, kira-kira usulan untuk merumuskan dasarnya kira-kira tanggal berapa? Ya, dia jangan sampai tertukar. Nah, kemudian dasar negaranya apa-apa saja itu. Nah, makanya harus dibaca dulu ya. Materinya. Nah, itu. Jadi isi keluar diisi. Sudah? Belum? Ya, kerjakan untuk mereka. Nah, kompak, ya, kompak. Makanya ada kompak. Ya. Karena hasil yang kau dapatkan itu hasil sama-sama. Didiskusikan dulu ya, supaya selesai dibaca ini. Maka didiskusikan berdasarkan di soal yang tadi, ya. Ya, gambar-gambar yang tadi. Oke, diskusikan dengan teman-teman, ya. Habis dibaca ini, dia tadi diskusikan kira-kira ini apa, ya, jawaban yang pas, yang tepat, ya.
tadi baca dulu